delay atau delay speech atau kita sebut juga dengan terlambat bicara adalah suatu keterlambatan perkembangan dari seorang anak. Biasanya orang tua menyadari terlambat perkembangan itu pada saat usia mereka memasuki prasekolah, yaitu usia 18 sampai dengan 24 bulan. Gejala-gejala awal adalah anak biasanya tidak bisa menyapa orang tuanya dengan panggilan sederhana seperti papa, mama, ibu, ayah, atau panggilan yang lainnya sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, pada gangguan terlambat bicara ini atau delay speech, bila anak tidak ditangani sedini mungkin, mereka akan berdampak pada gangguan perkembangan mereka. Contohnya, perkembangan pertama itu adalah kesulitan belajar. Anak pada usia ini, bila mereka tidak ditangani, mereka akan mengalami ketinggalan belajar. Contohnya apa? Dalam hal membaca. Mereka yang seharusnya anak-anak usia minimal 4 tahun sudah mulai bisa mengeja atau mengenali huruf, jika mereka ada riwayat terlambat bicara, mereka akan mengalami kesusahan untuk mengenal huruf, bahkan untuk menyebutkan huruf vokal dan konsonan kemudian menjadikan satu dalam bentuk phonics. Nah, untuk itu mereka harus segera diatasi sedini mungkin. Gangguan yang berikutnya adalah pada terlambat bicara ini, itu bisa merupakan gangguan autism. Gangguan autism ini bila dikenali lambat, itu akan susah dibedakan dengan gangguan terlambat bicara yang lainnya. Pada gangguan autism tidak hanya anak terlambat bicara, tapi juga ada gangguan dalam hal interaksi dua arah. Anak akan merespon dengan lambat, pandangan dua arah juga tidak akan bisa fokus, dan itu akan membuat gangguan tubuh kembang lainnya juga akan terhambat. Pada gangguan autism ini, anak akan sulit merespon terhadap panggilan. Anak juga seakan-akan asik dengan dirinya sendiri. Nah, gangguan terlambat bicara ini juga bisa termasuk dalam gangguan salah satu ciri-ciri dari autism ini. Karena itu, sangat penting untuk membedakan apakah anak bapak ibu gangguan terlambat bicaranya ini termasuk gangguan yang mana. Karena itu sangat perlu ditangani dengan dini. Dampak yang ketiga untuk gangguan speech delay ini adalah dalam hal intelektual mereka. Ada kemungkinan terdapatnya disabilitas intelektual, yaitu apa? IQ mereka adalah di bawah nilai rata-rata IQ yang dibutuhkan untuk anak untuk kecerdasan umum. Pada anak dengan disabilitas intelektual, itu mereka akan sulit mengikuti pelajaran di sekolah, dan mungkin mereka akan selanjutnya memerlukan untuk penanganan khusus lebih lagi, bahkan sekolah yang khusus. Pada anak dengan disabilitas intelektual, pada masa tumbuh kembangnya, usia mereka 1,5 sampai 2 tahun, diharapkan mereka bisa mengucapkan kosakata minimal sebanyak 50 sampai 150 kata. Tapi pada anak dengan disabilitas intelektual, mereka tidak akan bisa mencapai kosakata tersebut. Sehingga pada fase tubuh kembang yang lainnya, mereka juga akan mengalami keterlambatan. Sehingga kecerdasan umum mereka itu akan di bawah rata-rata dari usia seharusnya. Gangguan yang keempat pada telat bicara ini adalah gangguan berbahasa ekspresif. Apakah itu gangguan berbahasa ekspresif? Gangguan berbahasa ekspresif adalah kesulitan pada anak tidak mampu mengekspresikan perasaannya dan emosinya secara verbal, ataupun secara tulisan, ataupun secara gestur tubuh mereka. Biasanya gangguan ini dialami pada anak-anak yang mengalami telat bicara yang tidak ditangani sejak dini pada usia di bawah 3 tahun. Mereka akan sulit untuk mengekspresikan perasaan mereka, mengutarakan perasaannya kepada orang lain di sekitar mereka. Untuk itu sangat penting untuk mengetahui apakah telat bicara ini perlu penanganan khusus atau tidak. Nah, dampak yang terakhir yang kelima adalah gangguan berbahasa reseptif. Pada anak dengan terlambat bicara, bila mereka tidak ditangani sesegera mungkin, mereka akan mengalami kesulitan untuk memahami suatu kata-kata ataupun komunikasi yang dilakukan oleh orang lain. Mereka tidak mengerti informasi apa yang disampaikan kepada mereka. Mereka tidak mampu memahami, bahkan mereka tidak bisa membedakan apakah intonasi suara ini dengan nada tinggi, nada rendah, atau sebaliknya. Pada anak-anak dengan gangguan berbahasa reseptif ini, mereka tidak memahami arti dari kata-kata, sehingga ini akan menghambat komunikasi mereka pada tumbuh kembang selanjutnya. Pada anak-anak dengan gangguan berbahasa reseptif ini juga sangat mungkin mereka mengalami gangguan berbahasa ekspresif, di mana mereka tidak bisa mengekspresikan perasaan mereka melalui tulisan. Penanganan pada gangguan bicara yang bisa dilakukan oleh para orang tua di rumah adalah ajak anak berbicara sesering mungkin. Pada saat ayah dan ibu mengajak anak berbicara, gunakan bahasa-bahasa yang tepat. Gunakan kata-kata yang jelas dan jangan gunakan kata-kata yang seperti seolah-olah anak tidak mengerti sehingga anak-anak akan meniru apa yang orang tua akan ucapkan. Jangan anggap anak-anak itu hanya mengerti dengan bahasa yang lucu-lucu saja, tapi gunakan kosakata yang tepat untuk setiap istilah-istilah yang digunakan pada saat berbicara dengan anak-anak. Hal kedua yang bisa dilakukan untuk melatih anak pada mereka yang mengalami terlambat bicara itu adalah stimulasi sesering mungkin dengan mengajak mereka bernyanyi. Meskipun anak-anak belum dapat mengucapkan kosakata dengan tepat, tapi mereka akan sudah mulai mengucapkan lantunan lagu atau intonasi lagu itu. Biasakan mereka bernyanyi sambil bergerak, dan jangan paksakan anak untuk selalu bisa berhasil mengikuti kata-kata dengan jelas, tapi yang penting hati mereka bahagia dan lakukan dengan sambil bermain, sehingga kegiatan yang orang tua lakukan mereka dapat menikmatinya. Yang bisa dilakukan berikutnya untuk para orang tua adalah dengan melakukan latihan seperti memainkan seruling, meniup balon, meniup lilin, ataupun meniup fluid. Hal seperti ini dapat melatih berkembangnya rahang mereka, supaya mereka yang mempunyai gangguan pada anatomis ataupun pada otot-otot rahang dan langit-langit, mereka ini rahangnya bisa menjadi berkembang, sehingga mereka bisa menjadi fasih dalam hal belajar mengucapkan kata-kata ataupun mengeluarkan suara. Lakukanlah dengan rutin setiap hari minimal 5 menit, dan ulangi beberapa kali dalam 3 kali dalam sehari. Yang bisa dilakukan oleh para orang tua berikutnya adalah hindari anak untuk menunjuk benda. Pada anak dengan terlambat bicara, mereka akan cenderung mengungkapkan
menyatakan keinginan mereka dengan menunjuk benda ataupun menarik tangan orang tua untuk menunjukkan apa yang mereka inginkan. Untuk para orang tua, biasakan melatih mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Meskipun nanti anak akan menangis ataupun anak akan tantrum, tapi mereka akan kemudian terbiasa atau mengharuskan diri mereka secara aktif untuk mengungkapkan secara verbal apa yang mereka inginkan, sehingga menarik tangan ataupun menunjuk benda akan berkurang. Jika para orang tua telah melakukan hal-hal stimulasi yang telah disebutkan di atas dan mereka merasa kesulitan untuk mengembangkan stimulasi tersebut di rumah, mereka dapat membawa anak Anda ke stimulasi yang dilakukan oleh para ahlinya, yaitu di dini.id. Pada dini.id ini, mereka akan distimulasi secara khusus sesuai dengan perkembangannya mereka. Nah, apabila mereka memerlukan terapi yang lebih lanjut atau stimulasi yang lebih berkelanjutan lagi karena complicatednya masalah mereka akan memerlukan namanya terapi. Terapi ini akan ditangani oleh tim-tim khusus lagi dan dini.id akan memberikan rujukan ke klinik tumbuh kembang atau klinik anak yang terdekat. Terima kasih.